Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kuliah agribisnis peternakan. Kali ini kita akan bahas tentang agribisnis ternak besar. Dalam hal ini kita akan kuliah tentang budidaya ternak besar. Seperti biasa, saya minta kepada Ananda untuk mempersiapkan catatannya dan insya Allah nanti akan menjadi tugas di classroomnya. Ananda sekalian, ternak besar ini adalah ternak yang dipelihara dengan hewan yang berukuran besar ya. Seperti ya diantaranya ada ternak kuda, ada kerbau, ada sapi atau lembu. Khusus untuk sapi ini sekalian, dia termasuk spesies yang dikenal dengan nama Bos taurus ya. Bos taurus ini ada 3 subspesiesnya, ada namanya Bos taurus primigenius, ada Bos taurus taurus, dan yang terakhir Bos taurus indicus. Kita masuk di budidaya. Ada beberapa hal yang perlu Ananda dipersiapkan dalam melakukan budidaya ternak sapi ya, atau ternak besar. Di antaranya adalah tentu yang pertama adalah persiapan lokasi ya. Persiapan lokasi seperti halnya usaha-usaha yang lain yang perlu diperhatikan adalah letak ya dari lokasi itu. Ya, sebisanya tentu pertama lokasi itu berada pada dataran yang tidak tergenang oleh air. Yang kedua tentu ya dia datar ya. Kemudian letaknya biasanya jauh dari area perumahan penduduk. Kemudian tentu yang jadi pertimbangan juga tentu adalah luasannya ya, luasan dari lokasi yang harus kita persiapkan itu harus memadai sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Kemudian tentu yang jadi juga pertimbangan dari segi lokasi ini adalah sarana yang harus tersedia. Misalnya sumber air minum ya, kemudian sarana transportasi, kemudian tentu sarana listrik ya, dan tentu sarana-sarana lain yang menjadi pendukung ya, baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian selanjutnya Anda sekalian yang perlu dipersiapkan adalah kandang. Nah, kandang ini pada konstruksi kandang itu yang harus diperhatikan adalah tentu adalah ya tempat pakan ya, harus dirancang khusus yang biasanya ya kandang ini tidak terpisahkan dengan tempat pakannya, terutama untuk kandang sapi yang dipersiapkan untuk fattening atau penggemukannya. Jadi tempat pakan ini harus tersedia dan biasanya melengket di samping kandang. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah tempat air minum ya, pada kandang itu harus dirancang sedemikian rupa biasanya berdampingan antara tempat pakan dan tempat air minum, sehingga di ternak itu ya begitu membutuhkan air minum ternak bisa langsung mendapatkannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah saluran pembuangan berupa saluran feses dan saluran kencing. Ini sebaiknya saluran feses dan kencing ini dihubungkan dengan penampungan agar nanti kelak feses yang terkumpul itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos.
Begitu pula kencingnya kalau bisa dipisahkan agar dapat digunakan sebagai pupuk cair setelah dilakukan fermentasi. Ada beberapa peralatan ternak yang Anda harus persiapkan ya. Yang pertama ada namanya kandang penjepit ya, seperti gambar yang tampil pada PowerPoint ini. Kandang penjepit ini terutama digunakan pada saat kandang dikawinkan ya. Biasanya yang dimasukkan di situ adalah ternak betinanya, kemudian didekatkanlah ternak jantannya untuk mengawini. Kemudian yang kedua ada namanya timbangan ternak ya. Timbangan ternak ini terutama untuk mengetahui perkembangan terutama pertumbuhan ternak kita. Jadi setiap saat kita butuhkan, dan juga termasuk timbangan ternak ini digunakan ketika kita akan menjual atau memasarkan ternak kita. Lalu selanjutnya ada alat yang disebut AirTag ya, AirTag sapi. AirTag sapi ini biasanya dipasang pada telinga ya, pada telinga sebagai kode pada sapi itu. Nah, tentu kodenya itu biasanya memuat tanggal kelahirannya ya, tahun kelahirannya, sehingga jelas ya silsilah dari ternak ini, kapan lahirnya, berapa umurnya. Itu biasanya dilengketkan pada telinga, namanya AirTag. Kemudian kebutuhan selanjutnya alatnya ada disebut tambur dizo ya. Tambur dizo ini digunakan untuk biasanya memutuskan saluran pas deferens, yaitu saluran sperma dari ternak sapi, terutama sapi yang akan digemukkan yaitu sapi jantan. Ya, digemukkan bukan untuk dibibit, sehingga saluran spermanya itu biasanya diputuskan. Nah, untuk memutuskan itu dijepit dengan menggunakan tang yang disebut tang Burdizo ya. Lalu selanjutnya ada alat yang digunakan untuk memerah susu ya, alat pemerah susu. Ada yang ya, sekalipun memerah susu itu bisa digunakan dengan manual ya, dengan menggunakan tangan. Tapi dalam teknologi, dalam perkembangan peternakan yang sudah modern, rupanya sekarang sudah digunakan mesin untuk memerah susu ya. Jadi tinggal alatnya itu ditempelkan pada puting susunya, kemudian dijalankan mesinnya, maka dihisaplah keluar susu yang berasal dari sapi itu. Kemudian selanjutnya ada alat cincing hidung ya. Cincing hidung ini digunakan terutama pada hidung sapi untuk memudahkan mengontrol sapi itu ya, terutama ya ketika sapi itu mau ditarik. Lalu selanjutnya ada alat suntik ya. Alat suntik ini digunakan terutama untuk ternak ketika kita menyuntikkan vitamin atau mengobati ya. Ada dua jenis, ada manual dan ada otomatis. Kemudian ada alat sikat bulu. Sikat bulu di sini ya digunakan, ada dua jenis, ada manual, ada yang otomatis. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini adalah sikat bulu yang otomatis. Jadi dia berputar, kemudian ternak itu mendekat. Jadi secara otomatis ya bulunya akan dibersihkan oleh sikat otomatis ini. Kemudian ada namanya straw. Yang straw ini adalah alat yang digunakan untuk inseminasi, atau biasa juga disebut pistol. Jadi dia digunakan untuk melakukan inseminasi buatan, yaitu mengawinkan ternak secara buatan. Straw ini biasanya terisi dengan sperma, kemudian disuntikkan ke dalam vagina dari sapi betina. Nah, itu gunanya dari straw. Kemudian ada alat penampung semen ya. Nah, alat penampung semen ini biasanya digunakan oleh peternak untuk menampung sperma dari ternak jantan ya. Jadi begitu ternak sapi jantan ini melepaskan spermanya ketika menaiki sapi betina, maka alat ini segera dipasangkan. Kemudian sperma yang keluar itulah yang kemudian ditampung.
Kemudian ada alat penampungan susu, ya, alat penampung susu. Nah, ini digunakan oleh para peternak, terutama peternak yang memelihara sapi perah. Jadi alat penampung susu ini digunakan agar susu yang diperah itu bisa bertahan dengan baik. Kemudian ada alat gunting kuku sapi, ya. Jadi sejalan dengan pertumbuhan, ya, semakin dewasa sapi, kuku sapi itu biasanya semakin panjang. Nah, ketika sudah melewati batasnya, maka dia harus digunting kukunya, ya. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan tentu pakannya. Pakan di sini sekalian ada hijauan, ya. Kalau hijauan ini juga macam-macam, ya. Ada rumput, ya, ada lantoro, ya, macam-macam. Ya, ini biasanya diperoleh dari area khusus yang ditanami, ya, berasal dari lahan yang sudah ditanami rumput, ya, khusus rumput. Kemudian ada konsentrat, ya. Konsentrat ini biasanya, ya, dari jagung, dari dedak, ya, dari jagung, kemudian dari mineral, ya. Itu kemudian dicampur menjadi satu, ya, menjadi pakan ternak. Bahkan biasa diberi juga konsentrat dari tepung kedelai, ya. Kedelai dan tepung ikan, ya, kalau perlu. Kemudian ada pakan yang difermentasi, ya. Misalnya rumput, katakanlah jerami, itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak untuk bisa dijadikan sebagai pakan ternak, ya, agar bisa dimakan oleh ternak kita sekalipun bahannya itu sudah kering, ya, jadi bisa dijadikan sebagai pakan ternak dengan melakukan fermentasi. Caranya, ya, tentu dengan bantuan misalnya M4, ya, M4. Jadi dicampur dengan M4, kemudian dibungkus misalnya dengan wadah, ya, atau ditutup dengan wadah agar tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Selanjutnya sekalian, ya, kita punya program selanjutnya adalah memelihara ternak, ya. Tentu yang pertama adalah memberi makan, memberi air minum. Nah, pemberian pakan ini tentu diberikan sesuai kebutuhan, ya. Untuk ternak besar itu kebutuhannya per hari untuk pakannya itu sekitar 12 kilo, ya, sekitar 12 kilo. Kemudian selanjutnya menjaga kesehatan ternak, ya. Menjaga kesehatan ternak di sini sewaktu-waktu kita memanggil dokter untuk melihat bagaimana perkembangan kesehatan dari ternak kita. Nah, ini terutama, ya, tentu agar ternak kita, ya, bisa segera terantisipasi kalau misalnya ada penyakit yang menyerang ternak kita. Kemudian setiap saat dilakukan pemeriksaan pertumbuhan, ya. Jadi kita timbang setiap saat ternak kita untuk mengetahui perkembangan pertumbuhannya. Nah, selanjutnya sekalian, tentu setelah kita pelihara, kita harus tahu, ya, bagaimana menghitung biaya yang pernah kita tanamkan. Misalnya biaya investasi berapa, ya, kandang, peralatan, ya. Kemudian biaya tetap, ya, di dalamnya itu adalah termasuk biaya penyusutan dari biaya investasi kita. Kemudian biaya tetap termasuk PBB kita, ya, yang kita bayar setiap tahun. Kemudian biaya variabel. Ya, biaya variabel ini adalah seluruh biaya yang kita keluarkan yang ada hubungannya dengan produksi. Misalnya biaya pakannya, biaya tenaga kerjanya, ya, biaya listriknya, ya, dan sebagainya. Nah, tentu anak sekalian, ya, setelah itu, ya, kita ingin tahu bagaimana penerimaan dan pendapatan kita, ya. Nah, tentu penerimaan itu, ya,
seberapa banyak produk yang kita hasilkan dari ternak ini, kemudian dikali dengan harga. Kalau misalnya per ekor, ya berapa ekor yang kita jual, dikali dengan harga per ekornya. Itulah penerimaannya ya. Kemudian ya pendapatan adalah penerimaan yang kita dapat ya, dikurangi dengan total biaya operasional yang kita keluarkan selama pemeliharaannya. Itulah pendapatannya. Nah, saya kira Nanda sekalian, demikian apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan ini bermanfaat untuk Nanda sekalian, untuk jadikan sebagai pelajaran saya akhiri. Bismillah.